Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan tema materi digitalisasi kearsipan dan rekam medis di era transformasi kesehatan, yang konsep tugas kami adalah PPT naratif. Yang terhormat Ibu Alika Rahmayati Jamaluddin SKMMK selaku dosen pengampu manajemen kearsipan dan dokumentasi. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Fadrin dan teman saya Itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, ayo kita masuk ke dalam materi kita. Selamat menyaksikan. Pertama itu ada di arsip elektronik. Pengertian dari arsip elektronik itu adalah dokumen atau informasi yang disimpan dalam bentuk sebuah digital menggunakan perangkat komputer atau sistem informasi dalam layanan kesehatan. Nah, arsip elektronik ini mencakup data dari seorang pasien, rekam medis dan laporan kesehatan, serta surat menyurat dan dokumentasi dokumen dari administrasi lainnya. Nah, adapun manfaat dari sebuah digitalisasi arsip kesehatan yaitu mempercepat pencarian data pasien, mengurangi penggunaan kertas dan menghemat ruang penyimpanan serta memaksimalkan risiko kehilangan dari dokumen tersebut dan meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan dan memudahkan proses pelaporan dan monitoring. Nah, contoh penerapan di puskesmas Mobile JKN. Alur pendaftaran menggunakan Mobile JKN. Yang pertama, pasien itu membuka aplikasi Mobile JKN. Nah, yang kedua, memilih fasilitas kesehatan tujuan, dan ketiga ada mengambil nomor antrean secara online. Keempat, ada pasien datang sesuai jadwal pelayanan. 5, petugas memverifikasi data peserta itu. Yang keenam, pasien langsung menuju poli tujuan. 7, data kunjungan disimpan dalam sistem elektronik. Adapun keuntungan dari sebuah Mobile JKN ini adalah mengurangi antrean panjang dan mempercepat proses pelayanannya dari seorang pasien tersebut. Yang kedua ada pengendalian sistem berbasis komputer. Yang pertama itu pengendalian umum. Pengendalian umum merupakan kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk menjaga keamanan sistem informasi secara keseluruhan. Contohnya penggunaan username dan password, kedua backup data berkala, serta perbatasan hak akses pengguna. Yang kedua ada pengendalian aplikasi. Pengendalian yang diterapkan pada aplikasi untuk memastikan data yang diinput benar dan akurat. Contohnya validasi nik pasien, pemeriksaan data ganda, verifikasi data sebelum disimpan. Kemudian ketiga, keamanan data pasien. Data pasien merupakan informasi rahasia yang dilindungi karena berisi identitas, riwayat kesehatan pasien. Cara menjaga keamanan: yang pertama, transkripsi data, kedua, hak akses terbatas, ketiga, penggunaan sistem login, dan terakhir ada D, risiko kebocoran data, peretasan sistem, penyalahgunaan akses oleh pengguna, kehilangan data akibat kerusakan perangkat, serta kesalahan manusia dalam pengelolaan data. Baik, adapun alur rekam medis, yang pertama yaitu alur pasien rawat jalan, yang dimana pasien datang kemudian melakukan registrasi pemeriksaan, kemudian diarahkan untuk ke dokter, kemudian didiagnosis dan ditindaklanjuti, kemudian pemberian obat dan rekam medisnya dilengkapi dan penyimpanan rekam medis. Yang kedua yaitu alur pasien rawat inap, yang dimana pasien datang melakukan registrasi, kemudian diperiksa oleh dokter dan pengambilan keputusan rawat inap atau perawatan, kemudian pasien pulang atau berkas diperiksa dan penyimpanan rekam medis. Adapun yang ketiga yaitu alur pasien IGD. Pasien datang dalam kondisi darurat, kemudian dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis, kemudian rawat inap atau dipulangkan, kemudian didokumentasikan pelayanan dan penyimpanan rekam medis. Adapun proses registrasi hingga penyimpanan dokumen pasien. Yang pertama yaitu pasien melakukan pendaftaran, yang kedua yaitu petugas melakukan verifikasi identitas, yang ketiga yaitu nomor rekam medis diberikan atau dicari. Yang keempat, pasien mendapatkan pelayanan kesehatan.
Yang kelima, hasil pelayanan dicatat dalam rekam medis. Yang keenam, berkas diperiksa kelengkapannya. Yang ketujuh, proses berkas disimpan di ruang filing atau sistem elektronik. Selanjutnya ada penamaan dan penomoran rekam medis. Yang pertama, sistem penamaan pasien, yaitu penulisan nama pasien harus sesuai dengan identitas resmi untuk menghindari kesalahan identifikasi. Contohnya, nama lengkap harus sesuai dengan KTP atau kartu keluarga, serta tidak menggunakan nama panggilan. Yang kedua, ada jenis penomoran rekam medis. Terbagi menjadi 3, ada unit numbering system, yaitu pasien memiliki satu nomor rekam medis yang digunakan untuk selamanya. Yang kedua, ada serial numbering system pasien, yaitu memperoleh nomor baru setiap kali berkunjung. Yang ketiga, ada serial numbering system, yaitu gabungan antara sistem unit dan sistem serial. Adapun risiko duplikasi data pasien, seperti data pasien menjadi ganda, riwayat penyakit tidak lengkap, kesalahan diagnosis dan pelayanan, serta kesulitan dalam pelaporan. Baik, yang kelima adalah retensi dan pemusnahan rekam medis. Yang pertama adalah tujuan retensi, yang dimana menjaga ketersediaan informasi kesehatan, memenuhi ketentuan hukum, dan mengurangi penumpukan dokumen. Nah, yang kedua adalah dasar pelaksanaan retensi dan pemusnahan rekam medis. Dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan rekam medis. Yang ketiga adalah tahapan pemusnahan arsip medis. Yang pertama, identifikasi berkas yang telah habis masa simpan. Yang kedua, penilaian nilai guna arsip. Yang ketiga, persetujuan pemusnahan. Yang keempat, pelaksanaan pemusnahan. Dan yang terakhir, pembuatan berita acara pemusnahan. Baik, selanjutnya tantangan digitalisasi. Yang pertama itu keterbatasan SDM, masih terdapat petugas yang belum menguasai teknologi informasi. Dan yang kedua, infrastruktur teknologi, yaitu keterbatasan komputer, server, dan jaringan internet. Yang ketiga, keamanan data, yaitu ancaman peretasan dan kebocoran data pasien. Dan yang keempat, adaptasi tenaga, yaitu kesehatan perubahan dari sistem manual ke digital membutuhkan waktu penyesuaian. Dan yang kelima, terakhir, yaitu regulasi dan kepatuhan adalah fasilitas kesehatan harus mematuhi aturan mengenai perlindungan data dan rekam medis elektronik. Oke, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu solusi dan rekomendasi inovatif. Yang pertama, penguatan SDM, yang dimana pelatihan rutin menggunakan sistem informasi kesehatan dan literasi digital tenaga kesehatan. Dan yang kedua, pengembangan infrastruktur, yang dimana penambahan perangkat komputer, peningkatan kualitas jaringan internet. Yang ketiga, peningkatan keamanan data atau backup data berkala, penggunaan sistem enkripsi, pembatasan dan akses pengguna. Yang keempat, integrasi sistem informasi menghubungkan seluruh unit pelayanan dalam satu sistem yang terintegrasi. Yang kelima, monitoring dan evaluasi berkala, melakukan evaluasi untuk memastikan sistem berjalan efektif dan sesuai kebutuhan pelayanan.